Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan, sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu, dan biarlah Roh yang kudus menerangi dan memenuhi hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam, salam yang di rumah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita sedang sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 116. Mazmur 116 ada 19 ayat. Mari kita membaca bersama-sama, yang di rumah juga boleh ikut, juga yang ada di dalam ruangan ini. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-19 kita berbalas-balasan. Silakan membuka Alkitabnya, Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan aku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkan aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuat ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya, amin. Judul khotbah saya hari ini, tetap teguh dalam Tuhan. Saya sudah share juga di grup tadi malam slide-nya, ya, tetap teguh dalam Tuhan, judul-judul dan garis besar. Saya sudah share juga ayat-ayat yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Mazmur 116 ini adalah sebuah nyanyian yang menggambarkan bagaimana sifat Mazmur terluput dari belenggu maut, terluput dari kesulitan yang benar-benar sangat berat, karena dikatakan, digambarkan di sana keadaannya begitu berat dan dia luput dari maut, karena diberi judul terluput dari belenggu maut. Nah, di dalam Mazmur 116 ini kita akan belajar
pentingnya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Seperti si pemazmur yang selalu bersandar berserah kepada Tuhan dan tetap teguh dalam segala keadaan kepada Tuhan. Tetap teguh apapun keadaanmu, meskipun kita melewati masa-masa yang sangat sulit, ya. Dan juga kita akan belajar untuk terus bersyukur apapun yang sedang menimpa kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ini yang akan kita belajar bersama-sama. Ada 3 poin penting supaya kita tetap teguh dalam Tuhan. Dalam hal apa saja kita tetap teguh. Yang pertama, kita harus teguh dalam iman kita. Itu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita harus teguh di dalam iman kita. Iman kita jangan goyah, iman kita jangan berubah-ubah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Perhatikan saya. Pernyataan aku mengasihi Tuhan menunjukkan bahwa dia mau beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia berkata di awal nyanyiannya, aku mengasihi Tuhan, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Sekalipun kalau kita lihat, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melingkupi aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ini gambarannya, benar-benar di dalam kesulitan. Dia menggambarkan keadaan di mana keadaan hampir mati, maka dikatakan tali-tali maut telah melingkupi aku. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini benar-benar suasana yang bagaimana dia mencekam, terancam, hendak dibunuh. Tetapi dia mengasihi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat keempat dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah aku. Lihat di situ. Tindakannya mengasihi Tuhan dan berseru menunjukkan dia adalah orang yang beriman yang teguh imannya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang terjepit, tali-tali melilipi dia, tetapi dia berseru kepada Tuhan dan katakan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ini menggambarkan bahwa dia seorang yang beriman. Dia teguh, dia tidak goyah sekalipun masalah menghadapinya. Akhirnya dia berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, sebagai satu pernyataan imannya. Dia percaya penuh siapa yang dia percaya, siapa yang dia sebagai pribadi yang dia yakini bisa memberikan pertolongan kepadanya. Disinilah kita belajar seperti si pemazmur, bagaimana iman harus dinyatakan di dalam perkataan. Iman kita harus dinyatakan di dalam perkataan kita, sebagaimana dikatakan diungkapkannya dengan kata-kata nyanyian kepada Tuhan, sebagai sebuah doa kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya terima kasih, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Jadi perkataan dan tindakan menjadi sama. Ini menunjukkan orang yang beriman. Tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus dengan tindakan. Itu sebabnya dikata aku mengasihi Tuhan perkataannya, tetapi akhirnya dalam ayat 4 dan 5, aku berseru kepada ada tindakan. Ya Tuhan, luputkanlah aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan adalah penyayang. Allah kita. Ini menggambarkan bahwa dia benar datang kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dia bersandar kepada Allah yang hidup, dia bersandar kepada Allah yang punya kuasa, dia bersandar kepada Allah yang mampu melepaskan dia dari maut. Ini yang harus kita ingat. Bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nyanyian ini menggambarkan bahwa kita harus beriman kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Itu arti beriman. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa bimbang, tanpa berpikir lagi apakah aku bisa diselamatkan, apakah aku bisa diluputkan dari masalahku, dari krisis, dari penyakit, dari berbagai macam persoalan kehidupanku, apakah bisa? Tidak perlu diragukan, tidak perlu bertanya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Iman ditunjukkan dengan sikap bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi iman ditunjukkan dalam perkataan, tetapi juga dengan tindakan, mau menyandarkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Seperti saudara, saya kasih contoh. Kalau saudara datang beribadah di tempat ini, saudara duduk di bangku itu, saudara duduk tanpa ragu, saudara duduk saja karena saudara yakin bahwa bangku saudara akan mampu menopang bobot badan saudara. Kalau saudara ragu bahwa bangku itu tidak mampu menahan bobot badan saudara, saudara tidak akan pernah duduk di bangku itu. Kalau saudara melihat ada dua bangku, satu bangku yang tipis, satu bangku besi, lalu saudara mikir, yang mana saya akan duduk? Saudara akan pilih bangku yang kuat. Kalau saudara melihat tidak ada bangku yang kuat, saudara mungkin pikir ragu-ragu. Bagaimana nanti kalau saya duduk, bangku ini patah, tidak mampu menopang saya. Demikian juga ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan, kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mampu dan sanggup menopang kita, bahwa Tuhan mampu mengatasi segala pergumulan kita. Teguh, perhatikan keadaan si pemazmur saat ini. Tali-tali maut melilihi aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini keadaan yang berat, keadaan yang sukar, tetapi dia teguh dalam imannya, tidak goyah. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dia percaya hanya Tuhan yang dapat meluputkan. Teguh di dalam iman. Iman harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang kedua yang kita perlu pelajari adalah teguh dalam tantangan. Kita perlu teguh dalam hal teguh dalam iman, teguh dalam segala macam tantangan. Artinya kita harus bisa berani bertahan dalam tantangan apapun. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, ayat 6 ya. Ayat 6 bilang apa? Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Perhatikan, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkan. Menunjukkan keadaannya yang lemah, tetapi dia mau bersandar kepada Tuhan. Dia apapun keadaannya, sekalipun dia lemah. Ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini menunjukkan bahwa dia mau meneguhkan jiwanya menghadapi tantangan, menghadapi kesulitannya. Dia teguhkan jiwa, di mana dia katakan di dalam ayat, kembalilah tenang hai jiwaku. Kalau jiwa kita tidak tenang, kita akan diliputi rasa ketakutan, diliputi kekhawatiran, diliputi rasa takut yang mencekam, seperti keadaannya di dalam ayat sebelumnya. Oleh sebab itu kita perlu meneguhkan jiwa kita dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi.
Ayat 8 dia bilang apa? Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Dia sudah dilepaskan dari maut. Ini menunjukkan adanya tantangan itu. Maut adalah tantangannya. Hidup kita selalu menghadapi tantangan. Hidup kita menghadapi tantangan yang berat. Ini pasti. Terlebih sekarang di masa pandemi ini tantangannya berat. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh hidup asal-asalan lagi. Kita harus berjaga-jaga. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa lewat. Ada orang yang hidupnya sembrono, tidak peduli keadaan sekarang, merasa nggak ada apa-apa, akhirnya lewat. Jangan menganggap rendah. Ya. Itu sebabnya kita harus sadari tantangan demi tantangan akan kita alami. Seperti Rasul Paulus, dia menggambarkan dirinya seperti seorang prajurit, seperti juga seorang atlet. Gambaran buat kadang dia prajurit, kadang seorang atlet, kadang seorang petinju. Digambar. Ini menunjukkan apa? Bahwa dia hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan apa? Pertandingan. Itu sebabnya kepada Timotius dia berkata dalam surat yang terakhir, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, aku telah mencapai garis akhir. Wow. Dan kepadaku telah disediakan mahkota kehidupan. Ini yang dia katakan. Ini menunjukkan bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan, sebuah perjuangan, sebuah tantangan. Tidak ada yang tidak mengalami ini. Sekarang lagi ada Olympic Games, Olimpiade. Orang-orang bertanding, para atlet bertanding, semua atlet. Kemarin sepak bola, siapa yang menang? Brazil ya? Gak ada yang nonton, saya gak nonton juga. Brazil lawan Spanyol final. Sebelumnya kita melihat badminton. Kita juga melihat angkat besi agak berat. Wow, atlet Indonesia juga ikut. Kita lihat bagaimana mereka berjuang mengangkat beban yang ratusan kilogram, barbel yang berat. Itu sebuah beban, sebuah tantangan. Tidak mudah mereka bisa masuk untuk merebut medali. Mereka berjuang dengan berat. Demikian juga para pelari mereka berlari dengan baik supaya bisa mencapai garis akhir. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, seperti kami menonton ada yang ngangkat barbel, wah seperti berhasil. Tiba-tiba julinya bilang dis, bahan gagal. Wah, sempat senang, wah berhasil. Ternyata julinya bilang gagal. Sedih sekali. Ya. Demikian juga kalau pelari nggak ikut aturan lari, demikian pemain sepak bola kalau nggak ikut aturan sepak bola pasti tidak diterima oleh wasit. Artinya setiap perjuangan, setiap pertandingan itu ada aturan main. Setiap pertandingan ada aturan. Demikian juga pertandingan kehidupan kita sebagai orang percaya yang penuh dengan tantangan ini. Menghadapi tantangan ada aturan main. Jangan asal-asal main. Bagaimana supaya kita bisa menang dengan aturan main? Aturan mainnya, kalau mau mendapatkan upahnya, di sini aturan mainnya. Alkitab firman Tuhan adalah aturan main orang-orang percaya yang bertanding. Tantangan berat oleh sebab itu bagaimana menghadapi? Baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita bisa bertanding
kamu menang, tidak kena diskualifikasi. Tidak dikatakan gagal. Itu yang Paulus katakan. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Bukan hanya kepadaku saja, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya diberikan mahkota. Artinya mari kita merindukan kedatangan Tuhan dengan terus berjuang. Teguhlah dalam tantangan apapun yang saudara hadapi, teguhlah di dalam Tuhan, karena tantangan itu pasti ada. Teguh imanmu di dalam Tuhan, teguh dalam tantangan, supaya kita bisa menang. Dan percayalah pemeliharaan Tuhan. Kita lihat di sini ayat 9-10. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Perhatikan itu. Si pemazmur menggambarkan bahwa dia bisa berjalan bersama Tuhan di negeri orang hidup. Karena apa? Karena ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita percaya Yesus selalu bersama kita. Tuhan, sehingga kita bisa berjalan dalam kemenangan karena ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut tantangan, jangan takut pertandingan, jangan mundur dalam hidupmu ketika engkau menghadapi masalah. Maju terus, berjalan terus, tandanglah kepada dan Yesus ada menopang engkau. Dia siap menggendongmu, dia siap mengangkat engkau terbang lebih tinggi, dia siap memberikan engkau kekuatan-kekuatan baru, dia siap melakukan apa yang terbaik bagi hidupmu. Amin. Ya, ini yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Teguh dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Dalam hal apa lagi kita teguh dalam Tuhan? Kita harus teguh di dalam nazar kita. Si pemazmur ingat nazarnya kepada Tuhan. Ayat 12-19. Dengan apa kan ku balas? Dia katakan dalam ayat 12. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ini gambar. Kita lihat gambar ayat 12-19 dia gambarkan. Kita lihat nyanyi. Lagu ini terinspirasi dari sini, ya, bahwa dia membayar nazar dengan rasa syukur. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sama kita bicara Tuhan, nanti kalau aku begini aku akan berikan ini, aku akan lakukan ini, aku akan ini, aku akan setia, aku akan ini. Jangan cuma banyak bicara, janji sama Tuhan. Nazar itu, hati-hati. Ayat 12, bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Perhatikan ini langkah-langkah yang diberikan. Dia mau membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Mengangkat piala keselamatan, menyatakan kemenangan di dalam Tuhan, dan menyerukan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Akan membayar nazarmu kepada Tuhan di depan seluruh umat. Jadi perhatikan, ini yang dilakukan di pemazmur. Dia berseru meninggikan nama Tuhan, mengangkat piala kemenangan, dan berseru berserah kepada Tuhan dan bayar nazarnya di hadapan umat Tuhan. Jangan main-main. Jangan kita main-main dengan perkataan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah berjanji Tuhan, saya mau melayani, layani Tuhan. Jangan setengah hati. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya kepadamu. Jangan hanya cuma berkata di bibir. Seperti lagu dunia itu, lain di bibir, lain di hati, berbahaya. Tuhan tidak mau anak-anaknya hanya manis di bibir, tapi harus dilakukan. Seperti sebuah Mazmur 12-14 digambarkan bagaimana dia mau membayar nazar. Nah, karena apa?
dia percaya. Dalam ayat 15-16 juga, betapa berharganya umat Tuhan, orang percaya. Dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Ya Tuhan, aku hambamu anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Dia menggambarkan tadi di atas bagaimana dia dililiti dengan tali-tali maut. Menggambarkan. Lalu kemudian dia berharga di mata. Bagi Tuhan, sekalipun aku mati, aku berharga di mata Tuhan. Ya kan? Ayat 16 dia bilang, aku hambamu anak dari hambamu perempuan. Engkau membuka ikatan. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada keselamatan di dalam Tuhan. Dia gambarkan di sana. Karena keselamatan itu, maka dia mau bayar nazarnya. Dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu juga, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Dia mau bertindak dengan melakukan azabnya. Setelah dia dilepaskan oleh Tuhan, setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, dia memberikan seluruh hidupnya dengan rasa syukur dan membawa korban syukur. Itu biasa. Orang Israel selalu mau ketika dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan, aku akan membawa korban syukur kepada Tuhan. Ini harus. Sebagai orang percaya kita harus meniru dan melakukan hal yang sama. Jangan lupa, bawalah korban syukur kepada Tuhan di hadapan umat Tuhan. Ya. Kalau engkau sudah sembuh dari sakit, yang sudah selesai isoman, jangan lupa persembahkan syukur bagi Tuhan. Jangan cuma ngomong, jangan cuma lip service. Waktu saudara sakit susah-susah, Tuhan kasihani aku Tuhan, tolong nanti aku akan begini, Tuhan akan begitu Tuhan, begitu sembuh. Saudara lupa, tidak bersyukur. Begitu sehat, lupa bersyukur, lupa berterima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih aku sudah sembuh. Cuma segitu kan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Dengan apa saudara membalas kebaikan Tuhan? Saudara, tidak ada benda barang yang layak, yang cocok, yang pas bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, berikan yang terbaik dari hidupmu, berikan yang terbaik dari yang engkau punya. Jangan takut. Jangan takut engkau kekurangan. Saya percaya, saya membuktikannya. Saya memberi dan saya tidak pernah kekurangan. Tetapi saya selalu ditambah-tambahkan. Semakin saya memberi, semakin saya diberkati. Itu janji Tuhan. Siapa yang menabur akan menuai, kata Tuhan. Orang yang memberi akan diberi. Orang yang merendahkan tidak akan ditinggikan, tapi orang yang meninggikan tidak akan direndahkan. Itu janji Tuhan. Jangan takut bangkrut. Ketika engkau takut bangkrut, menyimpan hartamu, menyimpan barang-barangmu, di sana engkau akan ada segitu-segitu saja sebab engkau takut bangkrut. Dan suatu waktu, karena engkau takut bangkrut itu imanmu, maka bangkrutlah engkau. Karena kau imani bangkrut. Jadi kalau orang beriman, imani bahwa Tuhan akan berkati. Ya. Imani firman Tuhan. Imani. Beberapa hari ini istri saya selalu bilang, Tuhan pastilah akan memelihara kita. Nggak usah takut, nggak usah ragu, pasti nggak usah dibilang. Dan kenyataan benar. Keajaiban Tuhan terjadi tiap-tiap hari. Di masa pandemi ini kami sungguh betul-betul berat, tetapi mujizat selalu ada. Nggak pernah ditinggalkannya. Haleluya. Makanya kami selalu Hana, nggak takut. Tolong orang, tolong. Bantu orang, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nggak usah takut bantu. Berkorban saja.
Seperti situasi sekarang ini, kami bilang apa? Sekarang anggap saja sekolahnya seperti kita dulu baru mulai. Kita harus kencangkan ikat pinggang. Terus bilang, nanti bagaimana? Dulu kan anaknya belum banyak, sekarang anaknya 4, udah besar-besar sekolah. Ya Tuhan punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Haleluya. Yesus punya cara memelihara hidupmu, memberi makanmu. Saya katakan kepada keluarga gua, Pak, oh lihat dengan baik-baik, burung di udara tidak mengeluar, tidak menabur, tidak menuai, bunga-bunga di padang tidak meminta, tetapi dipelihara Bapamu di surga. Bukankah engkau lebih berharga dari banyak burung, daripada bunga bakung itu yang didandani oleh Tuhan? Bukankah Dia akan memelihara engkau? Bahkan dikatakan apa? Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak ada rambut yang jatuh selai yang tidak Tuhan ketahui. Saudara sendiri susah menghitung jumlah rambut saudara, tetapi Tuhan tahu jumlah rambutmu. Ini menunjukkan betapa berharganya engkau. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, jangan takut bayar nazar, jangan takut bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan ucapan syukurmu dengan segala kemampuanmu. Jangan cuma bicara di rumah, terima kasih Tuhan, cuma itu. Hei, Tuhan sudah memberkati engkau, masa kan cuma mulut saja yang bilang terima kasih. Berikan dengan kerendahan hati. Ini yang Tuhan berikan. Teguh dalam Tuhan berarti kita teguh dalam iman. Teguh dalam Tuhan berarti kita teguh dalam tantangan. Teguh dalam Tuhan berarti kita teguh juga dalam nazar kita. Mau bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menanti-nanti saudara, tetapi saudaralah yang datang kepada Tuhan. Sekalipun Dia bersabar, menantikan kita bertobat, menantikan kita datang, menantikan kita mengubah hati kita. Tetapi jangan biarkan terus-menerus. Renungan beberapa waktu yang lalu, Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20 bilang apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan tinggal bersama dia, makan bersama-sama dengan dia. Ketok, berdiri di muka pintu. Saya katakan Tuhan itu begitu dekat, sudah sangat dekat, karena Dia ada di depan pintu. Dan Dia mengetuk, artinya Dia sudah panggil-panggil, Dia sudah ingatkan, Dia sudah tegur. Pandemi ini juga salah satu teguran. Bertobat, berubah. Lakukan lagi firman Tuhan, lakukan taatilah firman Tuhan, kembalilah. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar itu gampang, tapi melakukan itu yang paling penting. Sebab firman Tuhan mengandung janji, berbahagialah orang yang mendengar Tuhan dan memeliharanya. Yang memelihara itu mau melakukannya, mau menghidupinya, itu artinya memelihara. Ini janji firman Tuhan. Nah, kalau kita mau menghidupi firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, maka janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Hiduplah. Saya sudah membuktikannya. Ya katakan dengan tegas, saya sudah membuktikannya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, benar dan terbukti. Dia memelihara, Dia melakukan. Hidup ajaib. Dan apa yang ada pada saya sekarang itu karena mujizatnya
Itu karena anugerahnya, tidak ada satupun oleh karena kemampuan, kekuatan, gagah saya. Tidak, bukan karena saya dan Tuhan. Tapi kami percaya itu semua anugerah, semua pertolongan Tuhan. Teguhlah dalam Tuhan, teguh dalam iman. Beriman, tetap mengasihi dan bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan, tanpa mengeluh, tetapi bersyukur. Kita harus teguh dalam tantangan, dengan mengeluarkan hati, dengan dalam segala tekanan, dengan keyakinan bahwa Tuhan memelihara. Dalam tantangan Tuhan pasti pelihara. Yang ketiga, teguh dalam nazar. Lakukanlah setiap nazar kepada Tuhan dengan setia dan yakin Tuhan membalas sesuai dengan kebaikannya. Ya, Tuhan akan membalas sesuai dengan kebaikannya, bukan sesuai dengan yang kita mau. Amin. Tuhan akan membalas dengan kebaikan. Teguhlah dalam iman. Pemazmur dalam Mazmur 116 ini menggambarkan keadaannya lebih berat daripada yang saudara alami. Lebih berat. Kalau kita membayangkan keadaan itu dalam Mazmur itu, keadaannya itu ada di tengah-tengah saat kritis yang berat, kematian, ancaman, tekanan, tetapi dia bertahan teguh di dalam Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan atas kasih setiamu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami teguh di dalam Tuhan, supaya kami teguh iman kami, teguh sekalipun ada tantangan, teguh untuk membayar nazar kami dengan ucapan syukur, dengan bersyukur, dengan korban syukur yang akan kami berikan. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar, supaya kami melihat firman Tuhan digenapi, terrealisir di dalam hidup kami, supaya kami mengalami firman Tuhan. Bukan hanya enak kami dengar, manis di telinga, tetapi kami tidak mengalami kehidupan yang indah bersama Tuhan, melewati tantangan dan menikmati hidup. Terpujilah Tuhan. Berkati semua jemaatmu, umatmu ya Tuhan, dimanapun berada, di rumah-rumah masing-masing mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah Kau kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami umat yang teguh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.